Program luar angkasa China baru-baru ini menyelesaikan Tiangong, pencapaian besar dengan stasiun luar angkasa Tiangong mereka. Modul penelitian ketiga ini berhasil merapat ke stasiun, sehingga dapat beroperasi penuh setelah selesainya Tiangong. Pesawat luar angkasa Shenzhou 15 China tiba untuk menyelesaikan misi pertama penyerahan kru orbit dengan total 6 orang yang tinggal dan bekerja di stasiun untuk pertama kalinya. Pada saat ini kita semua sudah cukup familiar melihat orang-orang di stasiun luar angkasa internasional. Kali ini China punya ide untuk tinggal di luar angkasa, tetapi hidup untuk kru China di Tiangong tidak seperti yang kita lihat sebelumnya dalam penerbangan luar angkasa. Jadi mari kita lihat lebih dekat, apa yang telah mereka kerjakan di luar angkasa dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Stasiun luar angkasa Tiangong terdiri dari 3 modul yang membentuk T yang mengorbit sekitar 400 km di atas permukaan bumi. Tianhe merupakan inti modul komando yang pertama kali diluncurkan pada bulan April tahun 2021. Modul eksperimen Wentian berfungsi sebagai kombinasi laboratorium penelitian, tempat kru dan airlock yang ditambahkan pada bulan Juli tahun 2022 dan modul Mengtian adalah kembaran dari Wentian dan berfungsi murni sebagai ruang penelitian dan eksperimen. Hal pertama yang akan kita lihat adalah interior Tiangong. Tampilannya yang luas dan terbuka lebar, terutama jika dibandingkan dengan Tiangong ISS. Desain modern yang sangat minimalis, yang menarik adalah diameter luar modul Tiangong hampir sama persis dengan diameter modul ISS sekitar 4,2 meter atau 14 kaki, jadi perbedaannya adalah pada volume ruang internal yang tersedia. Ada beberapa alasannya adalah karena modul ISS biasanya jauh lebih pendek dengan lebih banyak titik koneksi di antaranya, sehingga menciptakan kemacetan dalam struktur. Misalnya laboratorium tujuan di ISS yang merupakan fasilitas operasi utama bagi astronot Amerika Serikat memiliki panjang 8,4 meter atau 28 kaki, modul Wentian dan Mengtian keduanya memiliki panjang 18 meter atau 59 kaki dan kedua teknologi pada Tiangong jauh lebih modern, sehingga lebih kecil dan mampu masuk ke ruang yang lebih kecil, misalnya banyak sistem pada Tiangong akan terhubung secara nirkabel. Harus menjalankan labirin kabel seperti yang kita lihat di ISS milik AS, sebagian besar teknologi Tiangong tersembunyi di balik panel putih polos ini jika tidak digunakan. Saya tidak tahu apakah itu lebih fungsional atau estetik atau hanya tidak ingin orang lain dapat melihat apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi hal ini membantu membuat stasiun terlihat sangat bersih. Wahana antariksa telah menjadi fitur kehidupan yang menarik di Tiangong. Ada 3 pakaian EVA milik China di atas stasiun yang disimpan di ruang angkasa Goyan Airlock dibantu oleh kombinasi 2 lengan robot di stasiun dan ketika Tiangong memiliki lengan 5 meter sendiri dan yang keren adalah keduanya dapat digabungkan dan berfungsi sebagai satu lengan. Ini hampir menyamai kemampuan lengan 2 Kanada sepanjang 17 meter di ISS dan dalam banyak hal sistem lengan ganda. Tiangong jauh lebih berguna dibandingkan lengan 15 meter yang digunakan baru-baru ini di perjalanan luar angkasa pada pertengahan November di mana kru memasang serangkaian perangkat koneksi antar modul, pada dasarnya serangkaian pegangan tangan yang memungkinkan mereka dengan mudah melintasi bagian luar ketika modul. Sejauh yang terlihat di dalam Tiangong salah satu dari sedikit hal yang sangat menonjol adalah semua pijakan yang dipasang di lantai. Saya tidak tahu apakah itu hal yang aneh untuk diambil, tetapi kami selalu terbiasa melihat kru di ISS melayang-layang sepanjang waktu tetapi orang China suka membicarakan kaki mereka tetap di lantai, dan mereka biasanya diikat dan tidak hanya mengambang bebas setiap kali Anda melihat mereka berpose untuk foto grup, mereka selalu berdiri tegak. Salah satu dari 6 area tidur seperti ceruk kecil dengan tirai yang memberi setiap orang di tempat tinggal mereka sendiri. Ada 3/4 di modul inti dan 3 lagi di modul Wentian.
Jumlah kru standar untuk satu stasiun adalah 3 orang, namun jumlah tersebut bertambah menjadi 6 orang selama beberapa hari selama periode serah terima kru. Kehidupan luar angkasa sejauh ini terlihat cukup nyaman bagi kru Tiangong. Mereka menanam selada dan sayur-sayuran segar di kapal dan mereka mendapatkan persediaan buah-buahan segar seperti apel. Tiangong bahkan memiliki galon microwave ruang pertama. Oven microwave dirgantara dikembangkan di China dalam kurun waktu 10 tahun, kedengarannya tidak terlalu luar biasa, namun memiliki microwave yang dapat digunakan di luar angkasa merupakan hal yang sangat penting. ISS belum pernah memilikinya karena konsumsi dayanya akan terlalu tinggi. Menggunakan mesin penghangat makanan yang menambahkan air panas ke dalam paket makanan beku keringnya, tetapi dibutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk memanaskan ruangan. Microwave di Tiangong dapat memanaskan makanan untuk 3 anggota kru hanya dalam 7 menit, ini harus secara khusus dirancang tidak hanya berjalan dengan daya yang sangat rendah tetapi juga untuk bertahan dari tekanan peluncuran roket Long March 5B. Berolahraga juga sangat penting bagi kesehatan saat tinggal di luar angkasa. Anggota kru di ISS harus berolahraga setidaknya 2 jam setiap hari. Hal ini penting untuk menjaga kepadatan otot dan tulang sebanyak mungkin dan olahraga teratur juga membantu mencegah cairan menumpuk di kepala orang tersebut. Tiangong memiliki treadmill khusus dan stasiun bersepeda untuk kardio sangat mirip dengan apa yang telah kita lihat sebelumnya pada ISS. Peralatan China yang lebih baru hanya jauh lebih kecil dan lebih terintegrasi ke dalam desain dan untuk pelatihan ketahanan, modul penelitian baru dilengkapi dengan mesin dayung, ini sedikit berbeda dari mesin perlawanan yang mereka gunakan di ISS yang memungkinkan kru untuk melakukan gerakan yang sangat mirip dengan squat dan deadlift dengan daya tahan hingga 609 pon. Saya tidak dapat membayangkan ada astronot yang pernah menarik beban seberat 600 pon di luar angkasa sebelumnya, jadi mesin dayung merupakan cara yang lebih kecil dan lebih efisien untuk mendapatkan otot yang sangat mirip. Aktivasi jelas alasan utama kru berada di sana adalah untuk melakukan pekerjaan, penelitian dan eksperimen yang akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan dan alam semesta dengan edisi Mang Tien de Tiangong sekarang memiliki total 23 rak eksperimen di dalamnya dengan tambahan 50 platform untuk eksperimen terbuka di luar stasiun. Rak eksperimen ini akan memungkinkan mereka melakukan eksperimen ekologi dan biologi dalam fisika fluida ruang angkasa, pembakaran ilmu material dan efek gravitasi yang bervariasi untuk eksperimen eksternal. Mang Tien sebenarnya memiliki sistem pengunci udara khusus yang memungkinkan kru untuk mempersiapkan dan bereksperimen dari dalam dan kemudian memuatnya ke dalam pengunci udara di mana sistem otomatis akan mengurangi tekanan dan mengirimkannya ke bagian luar tempat lengan robot atau anggota awak di luar angkasa dapat mengumpulkannya. Percobaan dan menempelkannya ke permukaan stasiun dan kemudian mereka dapat mengirim percobaan kembali ke dalam Mang Tien melalui sistem yang sama. Nah itu tadi pembahasan singkat dari Kang Faiz guys. Jika kalian suka dan ingin pembahasan lebih luas silahkan komen lanjut pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ada banyak tempat misterius di bumi. Dan jalan yang kita bangun juga penuh misteri. Di banyak negara, terdapat jalan kematian. Jalan kematian biasanya dibangun di tepi tebing, seperti video kali ini. Para pekerja China yang membuat jalan papan atau jalan setapak di tebing. Tahukah Anda bahwa di China, ada sekelompok orang yang bekerja di tebing hari demi hari dan gaji harian mereka sekitar 500 yuan atau sekitar 70 dolar Amerika Serikat. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam setiap hari sangatlah berat. Mereka adalah pekerja jalan papan yang bekerja di tebing, pejuang yang berjalan di atas tebing, dan pionir jalan dalam situasi putus asa. Mari kita lihat lebih dekat proses pembuatan jalan di atas tebing dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Orang China adalah orang yang luar biasa.
mereka membangun jalan di atas tebing dan melakukan pekerjaan paling berbahaya. Jalan papan adalah penemuan hebat dalam sejarah lalu lintas kuno. Untuk melewati pegunungan dan ngarai yang dalam, orang-orang menggali lubang prismatik dengan artefak di tebing yang diisolasi oleh sungai dan memasukkan tumpukan batu atau tumpukan kayu ke dalam lubang tersebut. Kemudian letakkan papan kayu atau lempengan batu secara horizontal di atasnya, sehingga dapat dibangun jalan yang dapat dilalui pejalan kaki. Dengan perkembangan masyarakat, jalan papan menjadi proyek utama yang direkomendasikan di tempat-tempat wisata. Dalam membangun jalan papan, kita harus mempertimbangkan perencanaan tempat-tempat indah dan menggabungkan topografi untuk menemukan rute jalan papan yang masuk akal. Pekerja jalan yang terbuat dari papan di atas tebing adalah pekerjaan beresiko tinggi. Bagi pekerja jalan papan, tindakan perlindungan mereka sangat sedikit. Dan mereka hanya bisa mengandalkan pengalaman mereka sendiri untuk meminimalkan cedera. Namun para pekerja yang memperbaiki jalan papan tersebut kurang mendapat jaminan keselamatan saat mengerjakan tebing setinggi ratusan meter. Hanya menggunakan peralatan sederhana seperti papan kayu, troli, dan peranca yang sudah berkarat. Sebelum membangun trotoar pejalan kaki, pekerja akan memasang peranca di sepanjang tebing, dan kemudian membangun jalan beton yang lebih halus. Berdasarkan itu kita dapat melihat bahwa jalan papan telah terbentuk di lokasi pembangunan di tebing, dan penyangga sederhananya terbuat dari pipa baja dan papan kayu bercokol di tengah gunung. Namun sebagian besar tempat belum dipasang pagar pembatas, namun para pekerja datang dan pergi di atasnya seperti berjalan di tanah, yang terlihat sangat mengejutkan. Dapat dipahami bahwa braket gantung hanyalah langkah pertama dan langkah paling berbahaya dalam membangun jalan papan. Melihat ke bawah dari tepian tebing, rata-rata mata orang akan terasa pusing bahkan kakinya gemetaran. Namun, pekerja jalan papan profesional sudah berpengalaman dan terbiasa bekerja di lingkungan ekstrim seperti itu. Membangun jalan papan di atas tebing berbeda dengan membangun di tanah rata. Dalam lingkungan seperti itu, setiap langkah harus hati-hati. Dengan dibangun jalan papan, medannya sangat istimewa dan mesin besar seperti kren tidak dapat menjangkaunya. Sehingga bahan bangunan hanya bisa diangkut ke pegunungan selangkah demi selangkah dengan tenaga manusia. Mereka membawa papan berat dan kereta dorong penuh campuran beton, untuk mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun jalan melalui trotoar yang dibangun ribuan kaki di udara yang berada di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, batu-batu besar terdapat di mana-mana di tepi tebing, sehingga menyulitkan pekerjaan konstruksi para pekerja jalan papan. Yang paling parah, pada saat proses pembangunan jika bongkahan batu di gunung tersebut lepas, ada resiko sewaktu-waktu terjatuh. Namun di hadapan masyarakat China sesulit apapun yang mereka hadapi, mereka selalu bisa memberikan solusi. Inilah kehebatan orang China. Selama pembangunan jalan papan, para pekerja di tebing ini hampir tidak memiliki tindakan pengamanan, jadi mereka hanya bisa memasang papan kayu sedikit demi sedikit di atas tebing dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Pekerjaan membangun jalan papan sungguh berbahaya. Jika tidak sengaja terjatuh dari gunung dan menghancurkannya, hal ini juga akan menjadi ujian besar bagi kualitas psikologis para pekerjanya. Pekerja pengeboran dan pekerja konstruksi memiliki faktor resiko tertinggi di antara pekerjaan jalan papan. Di lokasi konstruksi, pekerja jalan papan bergelantungan di tebing seperti laba-laba. Pertama, bor lubang dangkal dengan bor pneumatik, lalu bor kemasan baru dengan bor baja untuk mengebor lubang sedalam 1,2 meter. Debu dalam pengeboran karena kurangnya air di gunung membuat mereka akan menghadapi debu setiap hari. Meskipun mereka semua memakai masker debu profesional, demi keselamatan, para pekerja akan melakukan pemeriksaan fisik sesekali. Karena merupakan operasi yang menjuntai, maka sangat berbahaya, sehingga semua pekerja jalan papan harus mengikat tali pengaman dan mengambil tindakan pengamanan. Dan kesadaran keselamatan ini perlu selalu diingat. Melihat sosok mereka yang sibuk di jalan papan tebing, meski terlihat kecil di pegunungan namun mencerminkan keagungan kehidupan dan alam. Jalan yang mereka buka dalam keadaan putus asa telah menjadi jalur yang aman bagi wisatawan di masa depan. Para pekerja tingkat rendah ini
yang bekerja paling keras dan berkontribusi banyak kepada kami, tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan pendapatan dan terkadang mereka tidak cukup dihormati. Ketika di balik gedung-gedung yang menakjubkan dan masyarakat yang makmur, para pekerja diperlakukan dengan sangat baik, keajaiban China, seperti itu lebih meyakinkan. Keajaiban China ini juga membuat kagum dunia, dan tentunya buat Amerika semakin panas. Ketikkan pendapat kalian tentang video ini pada kolom komentar. Pastikan untuk selalu memberikan komentar yang bijak, dan tidak menyinggung orang, ataupun kelompok. Terima kasih dan sampai jumpa.